Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Tsumma ruwiya haditsu Fatimah binti Qais annaha dzakarat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabaha faqala laha amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atihi wa amma Muawiyah fasa'aluka la malalahu ankihi Usamah bin Zaid. Ini tentang melamar atau meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Apa hukumnya? Ini termasuk bab atau pembahasan redaksi larangan atau nahi dalam hadis. Dicontohkan di sini hadis Fatimah bin Qais. Ada seorang namanya Fatimah bin Qais, seorang wanita. Dia cerita kepada Rasulullah bahwa sudah dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan satu lagi dilamar juga oleh Abu Jaham. Bukan Abu Jahmin. Nah, kemudian Rasulullah memberikan pandangan kalau Muawiyah itu nanti engkau nggak akan sejahtera dengan Muawiyah. Nah, sedangkan Abu Jahmin dia itu masih tergila-gila sama, masih la yad'u asahu ala an atihi, dia masih bergantung sekali, bukan tergila-gila, masih bergantung sekali kepada budak-budaknya atau hamba-hamba saya perempuannya. Maka ankihi Usamah bin Zaid, kata Rasulullah, nikah saja engkau dengan Usamah bin Zaid. Ini yang dimaksudkan di sini, nanti ada penjelasannya di belakang. Yang dimaksudkan di sini, perempuan tadi Fatimah binti Qais ini memang belum menerima lamaran. Abu Sufyan lamarannya belum diterima, Abu Jahmin juga belum diterima lamarannya. Nah, kemudian boleh menerima lamaran siapa? Boleh menerima lamaran Usamah bin Zaid karena memang belum diterima. Kecuali kalau sudah diterima. Kalau sudah diterima nggak boleh dilamar orang lain. Ini perbandingan satu hadis dengan hadis yang lain. Ya, Rasulullah betul melarang seorang muslim melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Itu kalau perempuannya sudah bilang iya, bapaknya udah setuju, gegawannya udah 10 juta, diterima semua, iya, dan dipanjer, tapi diterima. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau perempuannya ogah, bapaknya juga, ya udah biar aja, kalau ogah bener nih, bapak bilang tolak nih. Nah, kalau begitu boleh, besokannya ada yang datang lagi, boleh. Tsumma qala hadza yadullu ala amrayni ahaduhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu annahuma la yakhtibaniha illa wa khutbati ahadima ba'da khutbatil akhar. Ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama bahwa Nabi tahu saat Nabi menawarkan Usamah saja, dengan Usamah aja, wahai Fatimah, dengan Usamah bin Zaid aja. Ini Nabi tahu bahwa sungguhnya dua-duanya itu belum benar-benar melamar kecuali setelah lamaran yang satunya selesai, artinya udah ditolak oleh Fatimah bin Qais, baru kemudian yang lain datang, udah ditolak. Ini yang bisa diambil dalam hadis ini, penjelasan Imam Syafi'i. Falamma lam yanhahuma wa lam yakul laha ma kana li wahidin minhuma ayyakh tobaka hatta yatruka al-akhara khotobatka wa khotobaha ala Usamah bin Zaid, khotobtuki wa khotobaha ala Usamah bin Zaid. Ketika telah tahu seperti itu, maka setelah tahu seperti itu, Nabi tidak melarang, dan bahwa sungguhnya dia itu tidak melamar, tidak meminang kecuali setelah melepaskan yang lain, meninggalkan yang lain, maka aku nikahkan engkau dan aku lamarkan dengan Usamah bin Zaid ba'da khutbatihima, setelah khutbahnya Muawiyah dan Abu Jahmin tadi. Istadlalna ala annaha lam tardo. Ini kami mengambil dalil bahwa sesungguhnya Fatimah bin Qais memang tidak ridho, maksudnya nggak senang sama yang dua itu. Walau radiyat wahidan minhuma amaroha antatazawaja man radiyat wa anna ikhbaroha iyyahu min man khotobaha innama kana ikhbaran amma lam ta'zan fihi. Andai Fatimah bin Qais itu senang mengiyakan lamaran, maka Rasulullah nggak bakal nyuruh ngelamar atau menikah dengan Usamah.
Ini pasti Rasulullah menyuruh karena tahu bahwa sudah ditolak lamaran yang dua itu. Yang dua sudah ditolak, dibilang enggak mau, baru ditawarkan yang lain. Wala yakunu laha antastashirahu, dan tidak ada kemungkinan untuk Fatimah binti Qais untuk memberikan isyarat atau memberikan petunjuk. Waqad adinat li ahadima, padahal sudah mengizinkan atau mengiyakan kepada salah satu dari Muawiyah dan Abu Jahmin. Falamma khatabaha ala Usamah istadlalna ala annal hal allati khatabaha fiha ghairul hal allati naha an khabariha fiha. Ketika Rasulullah memang memperbolehkan menerima lamaran Usamah, di sini kita bisa mengambil dalil bahwa sungguhnya keadaan saat Usamah melamar itu bukan keadaan ketika sebelumnya, ya, yang Rasulullah melarang lamaran. Di sini jelas kembali kepada ini penjelasan awal tadi bahwa Rasulullah melarang itu kalau perempuannya sudah bilang iya, apalagi walinya juga sudah bilang iya, tapi nerima yang lain karena lebih banyak duitnya, itu yang nggak boleh. Tapi selama belum bilang iya, artinya ditolak lamaran, maka boleh menerima lamaran yang berikutnya. Ayo, boleh, ada yang mau coba lagi? Iya. Walam yakun halun halun yufarraqu atau yafriqu baina khidbatiha hatta yahilla ba'duha wa yahruma ba'duha illa idza adinat lil waliyyi ayyuzawijaha. Maka tidak ada perbedaan, tidak ada keadaan yang membedakan antara lamaran sehingga yang satu halal dan yang satu haram, kecuali kalau sudah diizinkan, kalau sudah perempuan itu mengizinkan kepada walinya untuk menikahkan dengan orang yang sudah melamar. Ada perempuan nih udah bilang, iya Pak, saya terima lamarannya, saya mau sama saya mau sama Ustadz Rosid misalnya. Kalau dia bilang begitu, walinya maka udah harus menolak lamaran yang datang setelahnya. Bahkan lizawjiha in zawajaha al-wali ayyalzamaha at-tazwij, walinya wajib menikahkannya. Wa kana alaihi alzamahu fahallat lahu, dan ada atas wali tersebut untuk mewajibkannya dan juga halallah perempuan itu untuknya, maksudnya untuk orang yang melamar pertama. Fa amma qabla dzalika fahaluha wahidatun, adapun sebelum itu maka kondisinya satu, walaisa liwaliha ayyuzawijaha hatta ta'dana, bagi seorang wali atau walinya, wali perempuan itu tidak boleh menikahkannya sehingga perempuan itu mengizinkan. Farukunuha ghairu rukuniha sawaun, maka antengnya perempuan itu dan tidak antengnya perempuan itu sama. Wa kanat anna tidak jatuh allati istadalla alaiha ustudilla alaiha, adapun hasil yang bisa kita ambil dalil darinya anna manaha anhu fil hadis, bahwa sungguhnya yang dilarang dalam hadis innama huwal khidbatu ba'da ibniha. Ini poinnya di sini, bahwa sungguhnya yang lamaran yang dilarang adalah lamaran yang setelah dengan izin atau setelah izin maunya perempuan atau izinnya perempuan lil waliyi pada wali bitazwiji untuk menikahkan hatta yasiro amrul waliyi jaizan, sehingga jadi urusan wali itu jaiz, boleh. Fama malam yajuz, adapun sesuatu yang tidak boleh, apa amrul wali urusannya wali, fa awalu haliha wa akhirahu sawaun, maka sama keadaannya kalau memang tidak mengizinkan. Kalau perempuannya tidak mengizinkan, nggak mau menerima lamaran dan juga nggak minta, ya udah saya terima Mbak, ya udah kawinin, saya bersedia dikawinin, kalau nggak bilang begitu maka sama aja, artinya sama aja, kondisi ini dengan kondisi sebelum dilamar sama aja, boleh menerima yang lain. Yang nggak boleh tadi, yang nggak boleh kalau sudah udah bilang iya dan udah bersedia untuk dinikahkan dengan pelamar pertama, maka tidak boleh menerima pelamar yang berikutnya, haram hukumnya. Wa qala ba'dul fuqaha'i innan nahya fil hadithi ma'nahu idza rafinat al-maktubatu wallahu a'lam bissawab. Kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.